hari-hari Bapak Ibu dan para sahabat. Senang sekali hari ini dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dapat menyapa Bapak Ibu, para sahabat pengayuman Nusantara dengan tema yang menarik pada podcast hari ini, dan tentu saja dengan bangga kami persembahkan untuk negeri. Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Perkenalkan, saya Desi Adamani, penyuluh pada Kanwil Sumatera Utara, akan memandu podcast kita kali ini. Dan hari ini turut bersama saya Ibu Dr. Flora Nelan, SHMU, sebagai Kepala Bidang Hak Asasi Manusia, dan Ibu Erwinata Julianti, SHMH, selaku perancang peraturan perundang-undangan pada Kanwil Sumatera Utara. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Flo dan Bu Erwin? Luar baik sekali. Saya mau langsung ke Bu Flo dulu nih. Bu Flo, sekarang sedang familiar, sedang booming gitu. Ada istilah yang sering kita dengar, bisnis dan HAM atau strategi bisnis dan HAM. Nah, itu kira-kira seperti apa? Bisa di-share? Oh itu Mbak Des, jadi strategi bisnis dan HAM itu merupakan komitmen negara Indonesia untuk bisnis dan HAM. Jadi strategi nasional bisnis dan HAM itu adalah arah kebijakan nasional yang memuat strategi dan langkah strategi bagi acuan bagi kementerian ataupun lembaga termasuk pemerintah daerah dan juga pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya untuk kemajuan dunia usaha dengan memperhatikan perlindungan, penghormatan dan pemulihan HAM. Dan sudah ada Perpresnya sebenarnya Mbak, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Terus kira-kira bahannya apa sih Bu? Kenapa kita harus implementasikan bisnis dan HAM? Ketanggapan pemerintah Indonesia mengimplementasikan bisnis dan HAM itu sebenarnya ada 3 bagian ya. Yang pertama itu komitmen negara, data di lapangan dan pemahaman. Yang pertama itu terkait dengan komitmen negara sebagaimana amanat konstitusi pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu ada amanahnya untuk melaksanakan kelima hal. Kemudian Indonesia bagian daripada anggota Dewan PBB dan itu sudah meratifikasi kewenangan internasional terkait dengan instrumen HAM, dan juga UNGP itu sudah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang kedua itu sebenarnya data di lapangan. Data di lapangan itu ternyata korporasi menempati urutan kedua sebagai pelanggar HAM setelah kepolisian. Dan kasus yang paling banyak itu terkait tanah dan hak masyarakat, kemudian juga kasus terkait deforestasi, penggusuran paksa, dan peminggahan hak-hak pekerja seperti hak upahnya tidak layak, pemutusan kontrak sepihak, kerja overtime, pencemaran lingkungan hidup, limbah, pestisida, pupuk kimia berbahaya dan sebagainya. Yang ketiga itu minimnya pemahaman terkait dengan bisnis dan HAM itu sendiri, dan ketidakjelasan ekspektasi HAM terhadap pelaku usaha. Dan itu sebenarnya ada 3 pilar yang menjadi poin penting. Ya benar, ada 3 pilar ya kan betul. Perlindungan, penghormatan, dan pemulihan. Wah, kompak ya waktunya. Mengasih sekali gitu ini. Gimana tadi Bu Erwin tentang 3 pilar itu? Nah, jadi pada tahun 2011, Dewan HAM PBB mengeluarkan United Nations Guideline Principle of Business and Human Rights (UNGP) atau prinsip pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai bisnis dan hak. UNGP ini memiliki 3 pilar, yaitu yang pertama perlindungan. Di sini menekankan bahwa pemerintah wajib melindungi individu atau kelompok dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga, termasuk pelaku bisnis. Perlindungan dilakukan melalui kebijakan, regulasi, dan adjudikasi. Pilar yang kedua, penghormatan. Ini menekankan bahwa korporasi atau pelaku usaha bertindak dengan melaksanakan uji tuntas untuk menghindari pelanggaran HAM dan mengatasi dampak negatif dari operasional bisnis. Pilar yang ketiga adalah pemulihan. Ini bicara tentang tersedianya akses pemulihan
dilakukan baik yudisial maupun non yudisial bagi korban dari dampak operasional bisnis. Jadi kira-kira tujuannya nanti adalah memberi arahan, kemudian mendorong mekanisme pencegahan dan pemulihan efek negatif dari kegiatan bisnis, kemudian meningkatkan sinergitas, mendorong koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain. Begitu kira-kira Bu Evelyn. Terus kita dinilainya gimana Bu? Kalau di daerah, kita ada gugus tugas daerah, dan di nasional ada gugus tugas nasional. Dan gugus tugas daerah itu mengkoordinasikan ataupun menyelaraskan pelaksanaan Satgas bisnis dan HAM di daerah, kemudian juga melakukan pemantauan tentu serta evaluasi pelaksanaan bisnis dan HAM di wilayah, serta melaporkan hasil pelaksanaan bisnis dan HAM kepada gugus tugas nasional, kemudian memberikan dukungan tentu terhadap pelaksanaan Satgas HAM, dan terakhir itu memberikan masukan dan juga rekomendasi tentunya terhadap usulan rancangan aksi bisnis dan HAM kepada gugus tugas nasional bisnis dan HAM. Nah, wilayah Sumatera Utara bagaimana Bu? Apakah sudah ada? Sudah dong. Lalu Bu Evelyn, perusahaan dan pelaku usaha itu bagaimana caranya mereka menilai resiko bisnis dan HAM? Bisa, pemerintah sudah menyediakan sebuah program aplikasi untuk penilaian resiko bisnis dan hak asasi manusia yang disebut dengan Prisma. Nah, untuk sahabat pengayoman, apa itu Prisma? Prisma itu adalah program aplikasi mandiri berbasis website yang digunakan perusahaan untuk menganalisa risiko pelanggaran HAM yang disebabkan oleh kegiatan bisnis. Prisma juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memastikan perusahaan dalam penghormatan HAM. Selain itu, Prisma juga merupakan alat menuju uji tuntas yang diinisiasi, dirancang dan dibangun oleh Kemenkumham bersama dengan masyarakat madani dan dikonsultasikan bersama perusahaan. Luar biasa, ternyata pemerintah sudah memberikan kemudahan ya, salam buat pemerintah kita. Nah terakhir Bu Uslo, kasih clue kira-kira indikator apa yang ada di aplikasi Prisma sehingga pelaku usaha punya gambaran untuk hal-hal apa yang akan mereka persiapkan. Jadi indikator aplikasi Prisma itu terdiri dari 12 indikator sebenarnya. Ada 12 indikator, itu yang pertama terkait dengan kebijakan HAM, tenaga kerja, kondisi kerja, serikat pekerja, kemudian yang kelima privasi, dan juga diskriminasi, kemudian yang ketujuh ada lingkungan, yang kedelapan itu terkait dengan agraria dan masyarakat, yang kesembilan itu terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang 10 itu mekanisme pengaduan, dan kemudian rantai pasok, dan terakhir itu terkait dampak HAM itu bagi perusahaan. Wah luar biasa, detail ya. Kita kasih aplaus buat dua narasumber kita yang sudah sangat hebat saat ini. Dan saya mau dengar seoptimis apa kedua narasumber ini tentang perwujudan bisnis dan HAM. Seoptimis apa? Sangat optimis. Pasti sangat optimis. Semoga para sahabat juga tercerahkan ya dengan penjelasan yang sangat gamblang tadi. Hai pelaku usaha di Indonesia, kamu pasti bisa. Pemerintah Indonesia akan siap membantu dan bersama kita wujudkan implementasi bisnis dan HAM di Indonesia. Dan Bapak Ibu serta seluruh sahabat pengayoman, indikator Prisma tadi jadi sesi akhir dari podcast kita hari ini. Sampai bertemu di topik berkualitas lainnya. Wassalamualaikum